Harta, oh harta. Salah satu fitnah terbesar di dunia ini adalah harta. Banyak yang tergelincir dengannya. Bagaimana perspektif ahli surga terhadap harta? Simak penjelasannya hanya di Abati Channel. Alhamdulillah, musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan nasuri uridi min nuri wa tanwini wal mudud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada sesi kali ini kita sedikit membahas tentang harta. Agar anak cucu Adam tidak terlena dengan harta yang dimilikinya saat ini, maka Al-Quran banyak memberikan peringatan terhadap hal tersebut. Di antaranya adalah surah At-Takatsur. Alhaaku muttakatsur. Celakalah, binasalah orang yang bermegah-megah dengan hartanya, terpesona dengan hartanya, terlalaikan dengan hartanya. Diriwayatkan dari Al-Mutarrif, dari ayahnya pernah mendatangi Nabi kita Muhammad SAW ketika itu sedang membaca surah tersebut, Alhaaku muttakatsur. Lalu Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak cucu Adam banyak mengatakan hartaku, hartaku. Kemudian Nabi SAW menimpali dan berkata selanjutnya, wahal laka ya ibna Adam min malika illa. Wahai anak cucu Adam, apakah sungguh benar engkau telah memiliki harta kecuali pada 3 perkara. Jadi Nabi kita Muhammad SAW membatasi kepemilikan harta itu sebenarnya hanya dalam 3 hal. Illa ma akalta fa'afnai. Hartamu tidak lain kecuali apa yang engkau konsumsi, kemudian kalian habiskan. Aw labista fa'ablait. Kemudian hartamu yang kedua, apa yang engkau pakai saat ini. Kemudian dia akan hancur, dia akan binasa, dia akan pudar. Pada hakikatnya itulah harta kita yang kita miliki di dunia ini sebenarnya. Apa yang kita konsumsi hingga habis, apa yang kita pakai sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan yang akan kita jumpai nanti di akhirat. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab Zuhud. Sobat yang berbahagia, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita angkat sebagai pelajaran hikmah dari hadis ini. Yang pertama adalah sekuat-kuatnya manusia untuk mencari harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidaklah yang ia miliki kecuali hanya 3 perkara yang tadi yang disebutkan dalam hadis itu. Tabungannya yang berjuta-juta, bermiliar-miliar belum tentu menjadi miliknya. Harta yang dia simpan, emas, permata yang dia taruh belum tentu menjadi hak miliknya. Ia bisa pergi kapan saja Allah inginkan. Ada saja hal-hal yang menjadikan harta itu bisa pergi meninggalkan seseorang. Apalagi ketika diusahakan pada usaha-usaha yang tidak berberkah, maka begitu cepat harta itu akan amyar. Entah ia akan habis saat ia masih hidup, atau bahkan setelah ia meninggal, tentu akan berpindah ke ahli waris anak keturunan. Sehingga benar sadaqah Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa pada hakikatnya harta kita, apa yang kita nikmati saat ini, tabungan kita, perbendaharaan kita, belum tentu milik kita. Uniknya bahwa 3 hal yang disebutkan ini, 2 diantaranya akan habis seiring dengan konsumsi kita. Makanan akan berubah menjadi sampah, pakaian
akan lusuh, habis, dan seterusnya. Dan hanya sedekah yang bisa bertahan, bisa berberkah, mengundang harta-harta yang lainnya. Nabi mengatakan, mana kasat min sadaqatin min malin, tidak akan pernah berkurang harta kita dengan sedekah. Atau lebih hebat daripada itu, sebagai perbendaharaan kita, tabungan kita yang akan kita jumpai nanti di akhirat kelak. Pelajaran yang kedua, bahwa disinilah pentingnya wakaf bagi kehidupan manusia. Walaupun dalam hadis ini hanya disebutkan sedekah secara umum, namun tentu sedekah jariyah jauh lebih bermanfaat sebagaimana apa yang kita telah jelaskan. Sehingga mari kita memperbanyak harta kita dengan sedekah apapun itu, terlebih lagi dengan berwakaf. Semakin banyak harta wakaf kita, berarti semakin banyak perbendaharaan harta kita yang kita akan dapatkan manfaatnya di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Pelajaran yang ketiga, di mana Nabi kita Muhammad SAW terus memotivasi para sahabatnya, memotivasi keluarganya, memotivasi kita semua untuk memperbanyak sedekah sebagai perbendaharaan harta kita. Suatu ketika Nabi bertanya kepada istri beliau tercinta perihal domba atau kambing yang baru saja disembelih. Beliau bertanya, apa yang tersisa wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab bahwa ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada yang tersisa dari apa yang telah disembelih tadi, sudah disedekahkan, kecuali hanya punggungnya saja atau pahanya saja. Sisanya sudah disedekahkan. Maka coba perhatikan bagaimana Nabi mendidik istrinya. Beliau mengatakan, baqiya kulluha ghaira katifiha. Wahai Aisyah, sesungguhnya yang tersisa adalah semuanya. Lihat bagaimana mindset harta perspektif Rasulullah. Harta itu bukan apa yang kita simpan, tetapi harta itu apa yang kita sedekahkan. Itulah sewajarnya pandangan seorang mukmin, pandangan seorang ahli surga, calon penghuni surga terhadap harta yang dia miliki. Bahwasanya apa yang dia sedekahkan pada hakikatnya adalah miliknya. Maka tidak heran kalau orang-orang di sekitar Nabi, istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, begitu semangat menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan hartanya. Kita sudah bahas bagaimana Abu Talha ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian sukai. Maka Abu Talha datang dengan harta yang beliau paling sukai, Bayruha. Umar juga seperti itu. Umar bin Khattab ketika mendapati bustan, kebun yang sangat indah, hasil perang Khaybar, kemudian diperintahkan untuk diwakafkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah heroik para sahabat Nabi mensedekahkan, mewakafkan hartanya, tentu dalam rangka mendapatkan harta yang abadi. Yang keempat, sekaligus pelajaran kepada kita ketika mengeluarkan harta untuk sedekah, berinfak, berzakat, apapun bentuk sedekahnya, maka kita keluarkan dengan sukacita, dengan kesenangan, sebagaimana kita senang menabung harta kita, mengumpulkan harta kita. Jangan ada perasaan sedih sedikit pun. Kita mengeluarkan harta, berpindah tangan dari kita fi sabilillah. Ketahuilah harta itu tidak berpisah pada hakikatnya. Harta itu akan berberkah, sekaligus akan menjadi tabungan kita. Sebagaimana perkataan Abu Talha, arju birraha wa dukhraha. Saya mengharapkan dari Bayruha ini kebaikan. Begitu pula tabungan akhir.
Dan yang kelima, pelajaran tak kalah pentingnya adalah pelajaran zuhud terhadap harta. Hadis ini oleh Imam Muslim ditaruh pada kitab tentang zuhud yang mengajarkan kepada kita bahwa memiliki harta yang berlimpah bukanlah halangan untuk zuhud, tapi justru orang-orang zuhud adalah orang-orang kaya, di mana harta hanya sampai di telapak tangan, tidak sampai ke dalam hati, sehingga bertambah berkurangnya harta bagi dia bukan sebuah masalah. Justru banyaknya sedekah, banyaknya berwakaf, banyaknya berinfak, justru adalah momen bagi orang-orang zuhud untuk mengumpulkan harta, bukan dalam maksud bermegah-megahan sebagaimana apa yang dikatakan dalam surah At-Takasur, Al-Hakumut Takasur, tetapi sebaliknya pengumpulan harta untuk mendapatkan keberkahan sekaligus mendapatkan perbendaharaan yang banyak berlimpah nanti di akhirat, terlebih kalau hartanya itu bisa mengalir dalam wakaf-wakaf yang dia keluarkan. Nah sobat, masih tersisa sepertiga Ramadan insya Allah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak perbendaharaan harta kita yang sesungguhnya, termasuk diantaranya apa yang kita sedekahkan. Itu hikmah dari hadis yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini agar bisa menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.